Gue tuh mikirin orang yang takutnya kagak nyaman, sumpah. Tapi di beberapa postingan dia repost. Dia nyaman ternyata, guys. Belajar dari suatu kesalahan, tentu kita sudah memperbaiki lah semuanya. Hai Kusun Vibes, kembali lagi sama gue Firas di Behind the Celeb. Hari ini gue udah siapin lo 2 berita selebriti terkini. Aksi salah tingkah antara Fuji dan Reza Arab ternyata sukses bikin gelombang besar di dunia maya. Muncul fandom baru bernama Furap alias Fuji dan Reza Arab, yang kini sedang jadi primadona warganet. Tak tanggung-tanggung, para fans Furap ini sangat kreatif. Mulai dari bikin banner, video berbasis AI, hingga cocok logi lagu khusus untuk menjodohkan keduanya. Ada aja ya. Kabar perjodohan Furap ini pun ternyata sudah sampai ke telinga ayah Fuji, Haji Faisal. Lantas, apakah sang ayah memberikan lampu hijau? Arahin dong. Aksi salah tingkah alias salting konten kreator Reza Arab saat bertemu selebgram Fujianti Utami di kanal Live Marathon rupanya sukses menciptakan gelombang perjodohan hingga fandom alias fan dua sejoli yang dikenal loyal dan militan ini mampu melambungkan fenomena Furap, singkatan dari Fuji dan Reza Arab. Dalam serentak berbagai komentar yang menginginkan sejoli ini berjodoh pun membanjiri kolom komentar jagat maya. Apalagi netizen dari berbagai cabang fandom seolah bersatu lewat caranya yang kreatif. Mulai dari bikin video romantis, teori-teori, cucok logi, sampai yang paling niat dengan menciptakan lagu khusus untuk pasangan ini. Dukungan makin deras saat fans kompak mengawal hubungan ini, bahkan sudah ada yang terang-terangan berharap Furap bisa sampai ke pelaminan. Gue tuh mikirin orang yang takutnya kagak nyaman, sumpah. Tapi di beberapa postingan dia repost. Dia nyaman ternyata, guys. Iya, aku masalah Kan cuma temenan doang. Oh, temenan doang. Ya, cuman kalau masalah itu tanya aja mau langsung. Oh, gitu. Aku nggak tahu apa-apa. Kalau itu kan netizen Iya. Ketika fenomena Furap, bug virus yang menjangkiti lini masa, rupanya ayah Fuji Utami Haji Faisal resah. Ia tak nyaman jika putrinya dijodohkan dengan Reza Arab. Bahkan saat bertemu juru warta, Fuji yang dalam rekaman maraton sempat menggoda Reza Arab mulai gelisah ketika netizen mulai mengulik keluarganya. Aku gak suka guys kalau bawa sampai ke keluarga aku. Nanti kalau kalian pengen jadiin aku bercandaan atau kalau kamu gak apa-apa, tapi jangan orang aku ya. Kalau setiap anak saya berkolaborasi dengan seseorang terus dijodoh-jodohkan, rasanya kurang pas juga sih. Ya, karena kalau terlalu dijodoh-jodohkan akhirnya kan risih juga. Perasaan tak nyaman ayah Fuji Utami itu diam-diam juga dirasakan Reza Arab. Alih-alih bermaksud meminta maaf atas kegaduhan perjodohan oleh teman-teman satu circle-nya, Reza Arab yang semula ingin meminta maaf justru dianggap sebaliknya. Reza seolah ingin bertemu dan meminta restu. Pak Haji Faisal klarifikasi loh. Gue minta tolong. Ini bapaknya udah diwawancara. Om, kita belum pernah ketemu. Om. Oh, nanti ketemu. Bukan maksudnya. Apa ini minta restu gimana? Komen-komen ada banyak yang tidak pantas. Sekarang disambung-sambungkan ke saya, disambung-sambungkan ke hal-hal yang tidak tepat menurut saya, yang tidak tepat menurut saya. Ya, sejatinya tidak ada yang salah jika netizen bahkan media mencolek ayah Fuji, terutama untuk mengkonfirmasi apakah Haji Faisal merestui perjodohan ini atau tidak. Sebab satu-satunya wali yang paling sah jika Fuji dan Reza Arab berjodoh adalah Haji Faisal. Tapi mungkinkah karena perjodohan yang kerap menerpa Fuji selama ini gagal?
Baik dengan Torik Halilintar, Aisar Halid maupun Farel Bramasta yang sempat disambut baik oleh keluarga Haji Faisal, tapi ujungnya gagal total, membuat mereka trauma. Atau sebaliknya karena lingkaran pergaulan Reza Arab yang gemar pesta, termasuk circle Erika Karlina dan Rahel Fenya, yang notabene satu circle dengan Fuji, membuat Haji Faisal khawatir akan keutuhan bahtera putrinya kelak. Belajar dari suatu kesalahan, tentu kita sudah memperbaiki lah semuanya ya. Udah terlalu sering kayak begini kayaknya. Jadi kalau film-film ya udah, jadi jalanin aja lah. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya Haji Faisal gak merestui ya. Emang sih siapa aja pun bebas berekspresi di dunia maya. Tapi keputusan terakhir tetap ada di tangan sang wali. Dari kabar perjodohan Furab ini, kita bergeser ke ruang penyidik Bareskrim Mabes Polri. Musisi Virgon akhirnya hadir memenuhi panggilan kepolisian didampingi kuasa hukumnya. Setelah lama bungkam setiap ditanyai oleh media, kini Virgon buka suara. Kehadiran Virgon kali ini adalah untuk memberikan keterangan terkait laporan ilegal akses yang dilayangkan mantan istrinya, Inara Rusli. Kasus ini semakin rumit usai istri sah dari Insanul Fahmi, yaitu Wardatina Mawah, melaporkan dugaan perselingkuhan antara suaminya dengan Inara Rusli. Mawah diketahui mengantongi bukti rekaman CCTV dari kediaman Inara. Hal inilah yang memicu kecurigaan pihak Inara bahwa akses CCTV tersebut didapatkan Mawah dari Virgon. Bagaimanakah respon Virgon menanggapi hal ini? Dan apakah akan membantah keterlibatannya dalam memberikan akses tersebut kepada Mawah? Datang ditemani kuasa hukumnya, musisi Virgon Tambunan akhirnya hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk memberi keterangan terkait kasus ilegal akses yang dilaporkan mantan istrinya Inara Rusli. Laporan ilegal akses itu mencuat sejak Wardatina Mawah, istri sah Insanul Fahmi, melaporkan suaminya Insanul Fahmi dan Inara, sekaligus dengan tuduhan perselingkuhan dan perzinahan. Kala itu, Mawah mengungkit laporan itu didasari bukti CCTV yang ada di kediaman Inara. Kubu Inara pun mencurigai jika bukti itu didapat dari mantan suaminya. Setelah muncul WhatsApp bernada ancaman akan hubungan Inara dan Insanul, kali ini Virgon yang biasanya irit bicara akhirnya buka suara. Lantas benarkah Virgon membantah keterlibatannya dalam memberikan akses CCTV kepada Mawah? Untuk detailnya banyak ya, kan ada anak-anak pertanyaannya juga. Nanti mungkin bisa tanya ke penyidik ya terkait illegal akses yang dilaporkan ibunya anak-anak. Kalau saya pribadi sebenarnya dari awal nggak mau ikut campur ya, nggak mau dibawa dan sama sekali nggak mau ikut campur urusan ini. Cuma mungkin ada perkataan dari beberapa pihak yang memang mungkin jadinya di media juga terkesan mengirim kalau saya ada keterkaitan bersama, sama sekali nggak ada. Itu tuh di luar kekuasaan dia dan dia tidak tahu sama sekali. Intisarinya seperti, dan itu disampaikan ke penyidik udah lengkap. Kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah tahu. Itu jadi barang bukti, nggak ada yang diecer-ecer ke sono kemari. Virgon sendiri mensinyalir jika laporan mantan istrinya yang mencantumkan namanya didasari hasutan orang lain. Padahal sejak kasus pengakuan Mawah mencuat, Virgon mengaku hanya berusaha menyelamatkan putrinya dari situasi pelik yang tengah dilalui mantan istrinya. Sebaliknya, ada banyak orang yang justru mengail keuntungan popularitas dari air keruh cinta segitiga Mawah, Insanul, dan Inara ini. Saya pribadi juga keganggu. Dosa-dosa lama saya keungkit lagi pas dari laporan ini. Saya udah bisa dan sangat berani gitu ngebukti kalau saya nggak terlibat apa-apa dan nggak ada dapat keuntungan apa-apa dari ini semua. Jadi mudah-mudahan dia ngerti, mudah-mudahan dia ngelunak, mudah-mudahan Allah mudahin semua.
Selain mengaku hubungannya dengan mantan istri kini sudah membaik, Virgon juga menepis jika dirinya tak pernah mempersoalkan status hak asuh anak yang sudah diputuskan pengadilan jatuh ke tangan Inara. Jikapun ada yang gembar-gembor Virgon ingin mengambil alih hak asuh anak dari Inara, seperti yang disuarakan ibundanya Eva Manurung dan kakaknya Feby Carol, Virgon meminta media tak mempercayai ocehan tersebut. Bahkan kemarin ia kembali menegaskan tak akan ada gugatan soal hak asuh anak. Enggak, siapa yang mau bilang gue harus balik? Emang gue pernah bilang? Enggak kan? Iya nggak ada, bukan gue yang ngomong, jangan dipercaya berarti. Ya kan gue ngomong barusan, ini nggak ada. Wah, Virgon ternyata dengan tegas membantah bahwa bukan ia yang memberikan akses CCTV-nya. Dan juga gak mempermasalahkan hak asuh anaknya. Ya, kita tunggu aja ya Zone Vibes update dari kasus ilegal akses ini. Kalau gitu, gue Firas pamit. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya Oke Vibes biar lo gak ketinggalan berita selebriti terupdate lainnya. Dan sampai jumpa di Behind Celeb berikutnya. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.